Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulana Ilhamuddin Ghazali, Aldi Sufrianto, Iksan Arsiputra, dan juga Yanul Mutakin. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman game. Untuk game yang kami buat, judulnya adalah Berjuang untuk Merdeka. Kemudian untuk latar belakang pada game ini adalah game Berjuang Merdeka merupakan game edukasi yang dibuat menggunakan aplikasi Game Maker Studio 2. Game ini menggambarkan perjuangan para pahlawan proklamasi yang telah berjuang pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan adanya game ini, diharapkan agar dapat dengan mudah mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia serta dapat menghargai jasa para tokoh pejuang. Next. Kemudian untuk skenario akan dibawakan oleh Ilham. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maulana Ilhamuddin Ghazali. Di sini akan menjelaskan mengenai skenario game. Next. Untuk backstory-nya, latar ceritanya di sini mengambil waktu setelah peristiwa Rengas Dengklok, yang mana Soekarno-Hatta dijemput ke Jakarta menuju Rumah Laksamana Maida untuk merumuskan teks proklamasi. Untuk goal secara keseluruhan pada game, yang pertama yaitu membantu para perumus teks proklamasi atau kita sebagai player untuk mengumpulkan kata-kata yang diperlukan untuk menyusun sebuah teks proklamasi. Kemudian yang kedua, game ini dibuat sebagai media edukasi atau pembelajaran untuk para pemain game. Secara objektif, menyelesaikan semua stage di dalam game dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Next. Untuk rules-nya, yang pertama, untuk navigasi player yang digunakan yaitu tombol kanan, kiri, kemudian lompat. Lompat di sini kita menggunakan tombol space. Kemudian yang kedua, game platformer ini standar di mana player harus menjelajahi area untuk mendapatkan item yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, game terdiri dari 3 stage. Untuk menyelesaikan setiap stage, player harus mengumpulkan semua scroll yang ada di dalam game. Terdapat kurang lebih 3 scroll. Untuk yang keempat, player bisa menuju ke stage berikutnya melalui sebuah pintu. Kemudian untuk gameplay, yang pertama ada menu. Menu di sini berisi start game untuk mulai memainkan game, kemudian ada high score, ada menu about dan exit. Yang kedua ada intro. Intro di sini berisi sedikit history mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kita bisa men-skip dengan mengklik tombol space. Kemudian yang ketiga itu gameplay yang berisi beberapa stage. Kemudian yang keempat ada skin progress penyelesaian puzzle teks proklamasi. Kemudian yang kelima ada outro. Outro ini berisi isi teks proklamasi. Next. Nah, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Monggo, Ihsan. Baik, terima kasih Ilham atas kesempatannya. Di sini saya Ihsan sebagai anggota kelompok yang akan menjelaskan tentang aspek-aspek penyusun game. Untuk aspek-aspek ini kami mengambil berdasarkan formal elemen dari suatu game. Bisa di next. Baik, untuk elemen yang pertama atau aspek yang pertama itu ada player. Di sini kami menggunakan player dengan jenis single player dan untuk grafisnya adalah grafis 2 dimensi dengan sudut pandang tampak samping. Kemudian selanjutnya ada objektif. Seperti halnya yang tadi sudah dijelaskan di sini, untuk objektifnya sendiri itu yang utama yaitu mengumpulkan 3 scroll di setiap stage-nya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian ada prosedur dan rules yang harus ditaati oleh pemain yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kemudian untuk selanjutnya, aspek yang selanjutnya yaitu aspek resources, di mana resource yang ada di game ini berupa scrolls yang jumlahnya ada 3 di setiap stage.
Kemudian ada aspek konflik, di mana konflik utama dari game ini yaitu pemain harus mencari 3 scrolls di lokasi berbeda dengan kondisi di arena lokasi tadi yang cukup menantang. Next. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya ada boundaries atau batasan ya. Yang pertama itu game dapat dimainkan itu melalui aplikasi Game Maker Studio 2 maupun dengan platform Opera GX. Kemudian yang kedua, pemain di sini hanya bisa bergerak melalui perintah keyboard. Yang ketiga, pemain hanya bisa bergerak di dalam area yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, kecepatan gerak dan tinggi lompatan pemain sudah diatur secara default. Yang terakhir ada Ghost. Di sini Ghost atau hasil akhir yang ingin dituju ada 4. Yang pertama, mengumpulkan semua scrolls dan memunculkan gerbang stage. Yang kedua, menyelesaikan semua stage yang ada dalam game. Yang ketiga, memunculkan gambar lengkap teks proklamasi. Yang keempat, meraih high score di setiap stage. Untuk cara memainkan game akan dilanjutkan oleh Zainul. Silakan Zainul. Nah, ya. Baik, terima kasih Ihsan atas presentasinya. Untuk berikutnya, perkenalkan saya Zainul Mutakin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai cara memainkan game Berjuang Merdeka ini. Nah, jadi dalam cara memainkan game Berjuang Merdeka ini, yang pertama-tama ada objektifnya. Walaupun sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya akan jelaskan lagi. Untuk objektifnya, yang pertama itu adalah mengumpulkan semua scroll agar dapat membuka gerbang ke stage berikutnya. Dan kemudian yang kedua, menyelesaikan setiap stage secepat mungkin. Dan untuk antar muka permainan yang akan ditampilkan kepada pemain, itu ada beberapa hal yang akan ditampilkan. Jadi yang pertama ada time counter di sebelah kiri atas, itu menunjukkan waktu yang dilalui oleh pemain, waktu yang dihabiskan oleh pemain untuk menyelesaikan sebuah stage. Kemudian ada scroll yang merupakan item yang harus dikumpulkan oleh pemain. Kemudian di kanan atas itu ada jumlah scroll yang telah dikumpulkan. Nah, setelah scroll yang dikumpulkan lengkap pada sebuah stage, maka akan muncul sebuah gerbang di suatu tempat di dalam stage. Nah, jadi ketika pemain datang menuju ke gerbang tersebut dan menekan enter, maka pemain akan dialihkan ke stage berikutnya. Oke, nah kemudian untuk kontrol mappingnya sendiri itu ada 3 tombol yang digunakan. Jadi ada tombol space yang digunakan untuk melompat, kemudian ada tombol arrow left, kemudian dan arrow right itu digunakan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, mungkin cuma itu saja untuk kontrol mappingnya, dan itu juga menutup presentasi dari kami. Nah, selanjutnya akan kami lanjutkan untuk demo permainannya. Oke, sebelumnya izinkan saya membuka Game Maker Studio 2. Oke, jadi di game yang kami buat, pertama-tama pemain akan diarahkan ke menu utama yang terdiri atas 4 pilihan. Jadi yang pertama ada start, mulai permainan, high score untuk melihat nilai tertinggi pada tiap stage, kemudian nilai tertinggi tentunya waktu tercepat dalam setiap stage, ada upload yang menunjukkan strategi dalam pembuatan game ini, kemudian exit untuk pembuatan game. Nah, langsung saja kita coba memainkan game ini. Nah, jadi ketika pemain start, pemain akan cerita singkat tentang proses pembuatan teks proklamasi, proses perumusannya hingga Soekarno-Hatta dapat menyampaikan proklamasi. Nah, pemain dapat melewati kasihan ini jika dianggap terlalu lama dengan cara menekan tombol. Nah, jadi kita sudah masuk ke stage pertama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pemain harus mengumpulkan scroll yang melayang di udara seperti itu.
yang tersebar di area sekitar stage. Jadi ketika semua pemain dia mendapatkan enter, sebelum pemain menuju ke stage berikutnya, pemain akan disuguhi tampilan scoreboard yang menunjukkan waktu yang telah dihabiskan oleh pemain untuk menyelesaikan stage yang bersangkutan. Kemudian akan menampilkan potongan gambar dari teks proklamasi. Jadi di sini seperti yang terlihat, setelah pemain menyelesaikan stage pertama, akan muncul potongan pertama dari 3 potongan gambar teks proklamasi. Nah, jika ingin melanjutkan, pemain dapat menekan tombol enter, dan jika ingin kembali ke menu utama dapat menekan tombol yes. Jadi ini adalah tampilan di stage kedua. Ini dengan konsep yang sama. Setelah semua terkumpul, pemain dapat menuju ke gerbang yang ada di dalam stage, kemudian menekan enter. Nah, jadi sini terlihat setelah stage 2 selesai berhasil diselesaikan, akan muncul potongan kedua dari gambar teks proklamasi, dan akan muncul juga waktu yang telah dihabiskan oleh pemain serta waktu tercepat yang pernah dicapai oleh pemain pada sebuah stage. Nah, kita lanjutkan ke stage terakhir, yaitu stage ketiga. Jadi ini adalah arena yang akan dibuat untuk stage ketiga. Setelah pemain menekan tombol enter untuk masuk ke gerbang di stage ketiga, pemain akan disuguhi tampilan teks proklamasi yang sudah lengkap. Jadi ini adalah manuskrip asli dari teks proklamasi, dan akan ditampilkan juga waktu tercepat, waktu yang telah dihabiskan oleh pemain ketika menyelesaikan stage ketiga ini. Nah, setelah selesai, maka pemain akan diarahkan ke bagian closing. Jadi dengan akhir dari game ini sudah tercapai, yaitu mengumpulkan seluruh potongan gambar teks proklamasi, dan cutscene terakhirnya yaitu adalah cerita singkat tentang penyampaian teks tentang proses teks proklamasi, dan juga penyampaiannya pada masyarakat luas. Nah, jika ini melewati cutscene ini, boleh tekan tombol 1945 atas nama bangsa. Oke, kira-kira seperti itu saja game yang sudah dibuat. Terima kasih dengan perhatiannya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.